Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu keempat bulan Januari tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 27 Januari 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus dan Beelzebul. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Ibrani 9 ayat 15 dan ayat 24 sampai dengan 28. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua bab 1 ayat 10. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 22 sampai dengan 32 dan Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 23 Januari tahun 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30 merupakan bagian dari perikop Yesus dan Beelzebul yang terdapat pada Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan 30. Di mana Yesus Kristus dianggap tidak waras oleh kaum keluarganya ketika mereka mendengar perkataannya. Kita bisa baca dalam Injil Markus 3 ayat 21. Yesus Kristus dipaksa keluar dari rumah itu dengan tujuan untuk membungkamnya. Sangat sedih memang jika difitnah oleh keluarga sendiri, karena mereka seharusnya lebih mengerti siapa Yesus Kristus. Sementara para ahli Taurat yang menantikan kesalahan Yesus Kristus langsung mengecamnya kerasukan Beelzebul.
Kita bisa baca dalam Injil Markus 3 ayat 22. Sahabat Kuntum yang terkasih, fitnah yang sungguh keji karena Yesus Kristus disebut mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, dan sungguh menyakitkan karena manusia normal pun pasti akan tersinggung, bahkan marah apabila dirinya difitnah. Bisa jadi dalam hatinya akan muncul keinginan balas dendam. Tetapi Yesus Kristus menjawab seluruh fitnah tersebut dengan penjelasan logis. Kita bisa baca dalam Injil Markus 3 ayat 23 sampai dengan 27. Dan tetap yakin dengan dirinya karena ia melakukan karyanya dengan kekuatan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Sahabat Kuntum yang terkasih, dengan menghujat Roh Kudus berarti sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang-orang seperti ini dengan sendirinya tidak dapat diselamatkan. Kita bisa baca dalam Injil Markus 3 ayat 29, karena mereka tidak mau mencari kebenaran dan terus hidup dalam kejahatannya. Kita membutuhkan roh kebenaran untuk dapat hidup baik dan benar di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan agar roh kita dapat merasakan pula pimpinan Roh Kudus supaya bisa memahami karya kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dalam diri Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, menjadi pribadi yang berbeda cara hidupnya dengan kebanyakan orang memang berat untuk dijalani, karena ada banyak tantangan dan hambatan. Tetapi dengan bersandar kepada terang Roh Kudus, maka tidak ada yang dapat menghalangi karya Allah Tritunggal Maha Kudus dalam diri setiap orang, karena Roh Kudus mampu melampaui segala tantangan dan persoalan. Bahkan kekuatan iblis pun tidak akan melampaui kekuatan Roh Kudus. Bacaan Injil pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk mempunyai sikap yang menjauhi neraka karena menghujat Roh Kudus dan membangun kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Barang siapa bersekutu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka hidupnya berada dalam rahmat keselamatan kekal. Allah Tritunggal Maha Kudus sudah menyatakan dirinya, dan manusialah yang sekarang menanggapi tawarannya itu, karena manusia diberi kebebasan. Yang menerima Allah Tritunggal Maha Kudus, maka hidupnya dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, karena panggilan kita sebagai orang beriman adalah senantiasa bersatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sementara yang menolak Allah Tritunggal Maha Kudus, hidupnya akan terpecah-pecah. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.